Halo sobat, perkenalkan nama gue Adam. Di YouTube ini, gue akan sharing-sharing video pembahasan ataupun informasi-informasi terkait mengenai ujian masuk perguruan tinggi negeri. Jadi di bidang edukasi teman-teman. Dan juga di video perdana ini, gue akan sharing beberapa soal latihan untuk kalian yang mau tes ujian masuk perguruan tinggi. Check it out. Ada soal untuk X lebih besar dari 3, yang manakah ekuivalen dengan persamaan ini. Jadi kita ikutin nih, yang udah aku kotakin, kita ikutin persamaan ini aja. Jadi gini, yang bawahnya perhatikan. Jadi kita yang BD-nya berarti X plus 2, X plus 3. Terus yang AD itu berarti 1 kali X plus 3. Jadi X plus 3 ditambah BC itu berarti X plus 2 kali 1. Nah, jadi X plus 2 aja. Langsung aja kita perkaliin seperti biasa. Jadi gini, 1 per X tambah X itu 2X tambah 3 per 2 sampai dengan 5 per, nah ini kita persamaan kuadrat seperti biasa teman-teman, kaliin X kuadrat ditambah 5X ditambah 6. Nah udah gitu, kita karena ini pembagian kita ubah jadi kali, kita tukar jadi gini, X kuadrat plus 5X plus 6 per 2X plus 5. Jadi jawabannya adalah yang B teman-teman. Nah kalau ada soal kayak gini, jangan kayak pusing-pusing, pasti ada yang dicoret. Kita ubah aja dulu bentuknya jadi lebih sederhana gitu, jadi lebih enak. Kita tulis dulu aja ya, X pangkat 4 tambah 3X pangkat 3 tambah X pangkat 3Y tambah 2X kuadrat Y. Nah yang bawahnya nih kemungkinan bisa diubah, karena apa? Ini ada 2, ada 6 juga, berarti kita coba keluarin 2X nya per 2X dalam kurung, berarti kan 2X pangkat 5 tuh jadi X pangkat 4. Kalau 6X pangkat 4 itu kalau dikaliin jadinya 3X pangkat 3. Nah iya kan, kalau dikaliin ini sama aja nih, ini hasilnya 2X pangkat 5, kalau ini 3X 6X pangkat 4. Nah yang sebelahnya juga coba kita ubah bentuknya jadi gini, coba 2X nya keluarin, jadinya gini, jadinya X pangkat 3Y ditambah 2X kuadrat Y. Ya kan teman-teman nih, kalau dikaliin ini jadinya 2X pangkat 4Y, kalau yang ini 4X pangkat 3Y gitu ya, sama aja. Nah baru ini udah bisa ada yang dicoret nih, ini sama ini coret sama ini, jadi langsung tuh keluar sederhananya 1 per 2X ditambah 1 per 2X. Jadi nah ini seperti biasa KPK aja, ini 2 per 2X karena udah sama kan. Nah langsung jadinya 1 per X disederhanain. Jawabannya adalah yang C teman-teman. Ini teman-teman ada soal, hasil pengurangan dari 3X plus Y per 3 oleh Y min 2X per 2 adalah, nah ini kata kuncinya dikata oleh, berarti kita nggak perlu ditukar karena ini oleh ini, berarti kita langsung aja tulis pengurangannya gimana. Ini oke, 3X plus Y per 3 min, di pengurangan kan, Y min 2X per 2 itu berapa? Nah ini biasa kita KPK-nya dari penyebutnya itu berarti adalah 6. Nah 6 bagi 3 itu adalah 2 kali 3X plus Y. Nah ini 2 kali 3X plus Y. Nah ini juga sama aja, 6 bagi 2 3 kali Y min 2X. Jadi 3 kali Y min 2X. Nah baru kita perkalian seperti biasa, jadinya 6X plus 2Y min 3Y min 3 kali min 2X itu plus 6X per 6. Nah baru kita hitung seperti biasa teman-teman, ini ada 12X 6X tambah 6X min Y per 6. Nah ini jawabannya adalah yang A teman-teman. Teman ini ada soal, jika A tidak sama dengan 2 maka bentuk 4 min A kuadrat per 3A min 6 senilai dengan, kalau ada soal kayak gini bisa dipastikan ya kalau ada yang dicoret, jadi kita sederhanain dulu nih apa yang bisa kita ubah. Jadi kan 4 min A kuadrat itu kita bisa ubah jadi 2, tulis dulu aja deh, 4 min A kuadrat per
3A min 6. Itu bisa kita sederhanain, difaktorin jadi 2 plus A 2 min A per 3 dalam kurung A min 2, ya kan? Ini sama aja. Nah, karena ini gak ada yang bisa dicoret ternyata, kita coba ambil bilangan ini nih, yang sebelah ini sama ini. Kita coba hitung di sini. Jadi 2 min A per A min 2 ya. Coba kita ubah bentuknya. Jadi min dalam kurung min 2 plus A. Ini sama aja kan? Kayak gini, cuma diubah aja. A min 2. Nah, ini tuh bisa dicoret teman-teman ternyata. Jadinya ini A min ini 1 kan. Jadi ternyata hasil dari 2 min A per A min 2 itu hasilnya min 1. Min 1. Udah kita simpulin ini, berarti kita tinggal masukin ke soalnya. Jadi 2 plus A kali min 1 ya per 3. Nah, baru kita kaliin seperti biasa teman-teman. Ini jadinya min 2 min A per 3. Jadi jawabannya adalah yang D teman-teman. Intinya kalau ada soal kayak gini kita sederhanain. Kalau ada yang bisa kita ubah bentuknya, ubah dulu aja teman-teman. Nih teman-teman, ada soal diberikan A tambah 1 per A sama dengan 5. Tentukan nilai dari A pangkat 3 ditambah 1 per A pangkat 3. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih kayak pangkat perpangkatan itu faktornya kayak gimana sih? Kalau A tambah B pangkat 3 tuh gimana? A tambah B pangkat 2 tuh gimana? Ini aku udah tulis. Jadi kalau A tambah B pangkat 3 itu jadi A pangkat 3 ditambah 3A kuadrat B ditambah 3AB kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, ini kita ubah dulu nih bentuknya nih teman-teman. Jadinya ini adalah A plus 1 per A pangkat 3. Ini sama aja kan? Nah, kita sesuaiin tuh. Berarti ini A-nya, ini B-nya. Nah, udah, baru kita ikutin sama faktorannya gimana. Nah, aku udah tulis ini. Kita tinggal jadinya sama dengan A pangkat 3 ditambah 3A pangkat 2 kuadrat 1 per A ditambah 3A dalam kurung 1 per A pangkat 2 ditambah 1 per A pangkat 3. Nah, ini disesuaikan sama yang ini ya. Udah gitu baru aja kita substitusi nih. Kan kita udah tahu A plus 1 per A itu adalah 5. Jadi 5 pangkat 3. Ini kita hitung seperti biasa. A pangkat 3. Ini bisa dicoret jadi 3A. Ini bisa dicoret jadinya 3 per A. Ini kan kuadrat ya. Ditambah 1 per A pangkat 3. Nah, udah gitu. Ini bisa kita kelompokin lagi teman-teman. Jadinya kan ini kalau di kuadrat pangkat 3 125 sama dengan A pangkat 3. Karena ini sama ini ada angka 3-nya, ini tuh bisa kita sebar jadi gini. 3 dalam kurung A tambah 1 per A. Nah, tambah 1 per A pangkat 3. Coba kita hitung lagi. Jadinya gini. 125 sama dengan A pangkat 3 tambah 3, karena A plus 1 per A itu adalah 5 ya teman-teman, kita langsung substitusi aja, jadi 3 kali 5 tambah 1 per A pangkat 3, jadi kita ketemu bahwa 125, nah ini kan 15 ya, ini 15, kita pindah ruasin aja jadi minus, min 15 sama dengan A pangkat 3 tambah 1 per A pangkat 3, jadi ketemu A pangkat 3 tambah 1 per A pangkat 3 itu sama dengan 110. Jawabannya adalah yang C teman-teman. Soal berikutnya, jika nilai M konstan dan memenuhi persyaratan di bawah ini, P itu ini, dan Q itu 0, maka ekspresi yang benar adalah berapa nih? Jadi kita harus tahu nilai P-nya. Nah, kalau kita bisa ubah gini teman-teman. Ini kita ubah 5 pangkat M. Coba kita jadikan 5 pangkat M min 1 itu 5 pangkat M min 1 itu sama dengan kotak ya teman-teman. Jadi min kotak, min kotak, min kotak, min kotak, min kotak. Jadi ada 5 kotaknya. Nah, kita coba jadi 5 pangkat M min 5 pangkat kotak, ya kan? Ini soalnya ada 5 kotaknya. Nah, karena kita udah tahu kotak itu sama dengan 5 pangkat M min 1, jadi kita substitusi 5 pangkat M min 5 dalam kurung 5 pangkat M min 1. Nah, coba kita hitung. Ini jadinya gini. Gini ya. Nah, ini kita coba hitung jadinya 5 pangkat M min 5. Ini kan 41 dikali
kalau dikali itu berarti ditambah M min 1, ya kan? Nah, ketemu jadi 5 pangkat M min, ini kan hilang, 1 min satunya, 5 pangkat M. Ternyata P itu adalah 5 pangkat M min 5 pangkat M. Itu sama dengan adalah 0. Karena P-nya kita tahu 0, P sama dengan 0, dan Q sama dengan 0, maka kita simpulkan bahwa P itu sama dengan Q. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Oke, sekian teman-teman untuk pembahasannya. Terima kasih sudah mau berjuang sampai sejauh ini, sudah mau berproses. Semoga hasilnya nanti bisa sesuai dengan harapan kalian. Semangat terus semua. Terima kasih.